Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian jamaah Zoom dan jamaah live Facebook Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu baik secara online ataupun offline. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah anugerahkan kepada kita sehat, nikmat sehat wal afiyah, baik itu sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti biasa setiap hari Jumat malam kita sama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui program Halaqah Quran, Halaqah Pekanan, kerjasama antara Dompet Duafa Hongkong dan Indonesia Muslim Association in Hong Kong, IMAH. Insya Allah pada malam hari ini temanya adalah kewajiban, sunnah, dan larangan di kala berpuasa. Dan insya Allah akan dipandu langsung oleh Ustadz Husnul Muttaqin. Insya Allah malam ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya memberikan efek positif untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak yang sudah bergabung. Di sini ada Pak Apuh, Ustadz Abdul Rahman Soleh yang lagi di Jogja dan lagi gelap gulita karena mati lampu. Eh, dan Ustadz Husnul Muttaqin yang ada di kantor Dompet Duafa Hongkong. Baik, kita sama-sama mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah dan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Husnul Muttaqin untuk menyampaikan tema kita pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan, Ustadz Didi sudah bergabung juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Eh, Silahkan kepada Ustadz Husnul Muttaqin, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita semua dan pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama bersua di Zoom ya secara online. Insya Allah kita sama-sama belajar dan mengulang kembali murajaah terkait hal-hal yang harus kita ketahui untuk sebagai bekal untuk bertemu bulan suci Ramadan. Nah, itu patut kita syukuri karena itu adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan hingga sempurna dan bulan suci Ramadan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau,
sahabat-sahabat beliau, para ulama, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam ini kita akan membahas tentang kewajiban, sunnah, dan larangan saat berpuasa. Mohon izin Ustadz untuk share screen. Baik. Alhamdulillah, ibu bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di Zoom maupun yang di live streaming ya, live streaming Facebook, YouTube juga ada juga nggak Ustaz? Facebook, Ustaz. Facebook. Facebook aja ya. Facebook BDHK. Baik, Facebook aja. Mungkin nanti jamaah yang di Facebook kalau ada pertanyaan bisa segera di apa namanya ditulis dan di kontak Facebook DDHK supaya memudahkan kita dalam mengatur ya sesi tanya jawab. Baik. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah tanggal hari Senin atau hari Selasa ya, atau hari Rabu tuh 11-12 ya. Insya Allah bismillah tergantung nanti ya sesuai dengan kondisi yang biasa terjadi di apa namanya kalangan kaum muslimin terkait penentuan awal bulan suci Ramadan. Ya semoga tahun ini kita bisa bersatu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita memasuki inti tema yaitu kewajiban adab sunnah dan larangan bulan suci Ramadan, ya puasa Ramadan. Yang pertama perlu kita ketahui bersama, puasa Ramadan itu berdasarkan pada kewajiban puasa Ramadan itu berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun persiapan-persiapan bulan Ramadan pekan lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Rahman Saleh. Maka sekarang insya Allah kita masuk pada pembahasan yang lebih mengerucut ya. Baik, yang pertama pengertian puasa itu sendiri. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq. Kalau di Hong Kong itu berarti sekitar 5.25 ya, 5.25 lah kira-kira. Itu sampai ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sampai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari atau masuk waktu maghrib, awal waktu maghrib. Itu adalah pengertian definisi puasa secara umum ya. Baik. Kemudian selanjutnya puasa Ramadan terutama itu memiliki kewajiban yang keutamaan yang sangat banyak ya. Salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam huwa li wa ana ajzi bihi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la khulfatu fam as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Nah, ini salah satu keutamaan bulan suci Ramadan ya secara umum. Salah satunya pasti tadi di ayat ya di sini ya jelas salah satu keutamaannya adalah la'allakum tattaqun, itu bisa mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya puasa itu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan balasannya. Dalam arti puasa itu salah satu ibadah yang
eksklusif ya. Ya, jadi luar biasa. Kemudian Allah SWT langsung memberikan ganjarannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi", demi demi Allah Subhanahu wa taala yang mana jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Lahul fatu fammi saimi, ya apa namanya, aroma ya, aroma tidak sedap dari mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misk ya. Bahkan di ayat lain itu, di redaksi hadis yang lain yang lebih panjang itu ya, atyabu indallah min rihil misk. Jadi apa namanya, di surga nanti eh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mungkin kalau kita semua apa namanya pernah mencium ini ya, parfum misk yang ada di dunia ya. Nah, itu kalau di surga itu tidak seperti misk ya, misk yang ada di dunia. Karena nikmat di surga itu, kata Rasulullah SAW, "Ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar." Jadi jangan bukan berarti ya misk yang akan dijanjikan oleh Allah SWT itu seperti misk yang di dunia ya. Itu jauh 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 lebih daripada itu. Jadi nikmat di surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang melihatnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Artinya nikmat yang ada di surga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya jauh, jauh, jauh lebih dan lebih dan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua. Maaf Ustaz, Ya, ada yang bertanya tadi itu slide-nya kok nggak bertukar, memang gitu ya, memang stuck di satu. memang dua ya, memang Oh, saya buat oke. dua. Memang saya Jadi buat yang dua. di-share ke kita yang kelihatan bener yang ini. Benar-benar ini Judulnya doang. gambarnya dua, ini satu page. Cuma saya Oh, oke. gambarnya dua. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya ini Afwan kita Ustaz masuk Husnul. Afwan ya. Ustaz Husnul. Ini kayaknya nggak dua page yang bersebelahan deh yang di-share. Di-share-nya yang cuma kelihatan sama kita halaman ininya, halaman halaman satu mentahnya. doang PPT. Halaman 1. Iya, halaman 1 PPT. Mungkin di-share-nya bukan desktop, tapi di-share-nya ini PPT-nya deh. Nah, ini baru geser nih sekarang. Oh gitu. Iya. Sebentar. Slide aja. Kalau mau nampilin dua, berarti tadi pakai itu desktop, share screen-nya desktop, bukan PPT-nya. Kalau begini? Ini udah geser ke halaman 3, tapi halaman 3 aja yang terlihat. Ya, oke, berarti begitu. Oke. Siap. Taib. Kalau ini 4? Belum. Nggak kelihatan karena Belum berarti yang geser, ke-share masih bukan 3. yang ini. Jadi harus di-unshare Saya share kayaknya. ini aja ya, share screen ini aja. Desktop. So, ya. Ini aja ya. Kalau ini? Nah, Oke? oke. Ini benar. Nah, ini benar. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Pak ya? Ya, ini benar presentation-nya benar. Betul, Ustaz. Top. Kadang-kadang ini ya. Kadang-kadang Bapak satu ini. Baik, kemudian selanjutnya ini kewajiban ya. Hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan atau hal-hal yang wajib dikerjakan dan dijaga saat puasa Ramadan. Yang pertama pastinya kewajiban sholat ya, karena kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang terpisah dari puasa itu sendiri. Sholat itu nggak mengenal waktu, dalam arti mau bulan apa, ya sholat wajib 5 waktu ya tetap aja. Sehingga satu kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin itu tidak bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Dalam arti kalau misalkan ada yang bilang, Pak Ustadz, saya ini puasa tapi nggak sholat, lebih baik kayaknya saya nggak usah puasa sekalian deh. Nah, ini nggak betul ya.
Jadi kalau Anda tidak melaksanakan sholat, maka Anda berdosa karena tidak melaksanakan sholat. Kalau Anda di saat yang sama berpuasa, maka Anda mendapatkan pahala karena berpuasa dan kewajiban Anda gugur, ya, kewajiban berpuasanya gugur. Sementara sholatnya itu tetap aja berdosa. Jadi dua hal yang terpisah, ya. Sehingga satu kewajiban tidak bisa menggugurkan kewajiban yang lain, seperti itu. Dan sholat 5 waktu adalah, kita semua tahu, itu adalah kewajiban harian, ya, bagi seorang mukmin, dan itu salah satu ibadah yang sangat luar biasa yang bisa mendongkrak iman kita sehingga iman kita itu bisa cukup, ya, untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau ingin semangat berpuasa, maka laksanakan sholat wajib 5 waktu. Maka insya Allah biiznillah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan iman kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun, ya. Jangan mengira bahwasanya iman itu stabil, ya. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun, bahkan bisa hilang dari hati kaum muslimin, ya, atau dari hati seorang mukmin. Iman itu bertambah dengan yazidu bitta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yanqusu bil ma'asi, dan dia bisa berkurang, ya, atau bahkan hilang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat wajib 5 waktu adalah kewajiban harian yang mana itu harus kita laksanakan, dan itu bisa mempertahankan iman kita, ya, agar iman kita bisa tidak hilang, ya, dari hati kita. Jadi orang tuh mungkin ada yang nggak sholat, ya, ada orang-orang tuh yang nggak sholat sama sekali, tapi imannya masih ada. Kalau ditanya, bro, Tuhan you siapa? Ya Allah jawabnya. Terus nabimu siapa? Ya Muhammad. Ya. Terus kitabmu apa? Ya Al-Quran, gitu, ya. Tapi nggak sholat, ya, nggak ngerjain apa-apa. Nah itu kalau lama-lama kayak begitu, itu bisa hilang dari hatinya. Iman itu bisa hilang dan bisa memberikan efek nauzubillah min zalik, bahkan sampai murtad, ya, karena tidak mau melaksanakan kewajiban, dan apalagi kalau sampai meremehkan, ya, berbahaya. Baik. Kemudian yang kedua adalah menjaga keutuhan puasa. Yang pasti artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa ada banyak, ya. Yang pertama adalah murtad, ya. Apabila seorang mukmin yang sedang berpuasa, kemudian di saat berpuasa dia murtad, keluar dari agama Islam, artinya syahadatnya batal, maka puasanya tidak dianggap, ya, karena salah satu syarat wajib, ya, berpuasa itu adalah mukmin, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan di mana di ayat, ya, di surah Al-Baqarah ayat 83 itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, jadi Allah mengajak ngomong orang-orang yang beriman, ya, bukan redaksinya bukan kepada ya ayyuhal muslimu, tapi ya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, walakin ya ayyuhalladzina amanu. Karena puasa itu butuh iman, ya. Puasa itu butuh iman yang cukup. Jadi kalau iman yang nggak cukup tuh nggak mau puasa biasanya, seperti itu. Jadi kita menjaga keutuhan puasa. Yang membatalkan puasa satu adalah murtad, yang kedua pasti, ya, makan dan minum, itu sudah mafhum, ya. Kemudian selanjutnya adalah berhubungan intim, ya. Berhubungan intim dikala berpuasa. Berhubungan intim ini walaupun, mohon maaf, ya, walaupun maninya tidak keluar, apabila dua kelamin telah bertemu, maka itu membatalkan puasa, ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau berhubungan intim di luar pasangan suami istri, ya, lebih parah, ya, dosanya 2 kali. Nauzubillah min zalik, ya. Udah dosa zina plus dosa membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, itu hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah muntah, ya, dengan sengaja, ya. Makan minum juga dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kalau berhubungan intim itu tidak ada istilah tidak sengaja, ya. Pasti sengaja. Karena nafsu itu dibangun, ya. Nafsu itu terbangun hingga masuk pada proses lama, ya kan? Atau mungkin ada yang cepat, ya, sehingga melakukan hubungan intim. Jadi tidak ada istilah hubungan intim itu tidak sengaja, ya. Pasti disengaja.
Adapun yang lain makan minum, maka makan minum itu yang disengaja itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Apabila seseorang muntah tanpa disengaja, maka puasanya tetap sah ya, tidak batal. Jadi dia harus membuang semua yang ada di bekas muntahnya itu, dikeluarkan, kemudian dia berkumur. Ya, kumurnya jangan begitu ya. Itu bisa masuk lagi. Jadi kumurnya yang normal aja, kemudian dibuang, dibersihkan dari sisa-sisa yang ada di mulut, kemudian melanjutkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah al-istimna ya, jadi keluarnya mani karena disengaja ya. Bukan karena tidur ya. Nanti kita akan masuk pada pembahasan hal-hal yang tidak membatalkan puasa nanti di akhir itu ada. Nah, apabila seseorang mohon maaf melakukan onani ya, atau cara apapun yang mengeluarkan mani secara sengaja dan sadar, maka itu membatalkan puasanya ya. Itu membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah apalagi ya? Yang pertama murtad, kemudian makan, minum secara sengaja, muntah secara sengaja, hubungan intim, kemudian keluar mani. Apalagi ya? Kadang kita itu lupa ya, kalau lagi disebut-sebut begitu lupa. Tapi kalau ditanya ya tahu ya. Apalagi? Ya itu ya. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Taib. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban individual lainnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kewajiban puasa tidak meruntuhkan kewajiban-kewajiban yang lain ya. Oh ya, satu lagi ini, keluar darah, haid dan nifas, afwan ya. Haid dan nifas itu membatalkan puasa ya pastinya. Lupa itu ya. Itu membatalkan puasa. Artinya seseorang apabila datang haid di waktu puasa, maka puasanya sehari itu batal ya. Hari itu batal dan tidak boleh berpuasa sampai haid dan nifasnya berhenti atau selesai. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban-kewajiban individual lainnya. Seperti misalkan seorang suami yang mempunyai tanggungan meskipun dia berpuasa, maka dia harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi bukan karena puasa terus leha-leha terus tidur di rumah ya, enggak. Wah, aku lagi puasa jadi tidak mau bekerja ya, sehingga ya kalau misalkan bisnismen boleh lah ya, entrepreneur. Jadi duitnya kalau bahasa Ustadz Rahman tuh duit masuk meskipun ongkang-ongkang kaki ya. Jadi tinggal ongkang kaki duitnya masuk ya. Nah, itu beda tuh. Tapi kalau kita yang harus bekerja daily ya, itu maka kewajiban seperti itu harus tetap dilaksanakan. Ya, meskipun dalam kondisi berpuasa. Nah, ini ada dari siapa nih? Mas Adi Kurnia ya. Kalau darah karena luka, itu darah karena luka tidak membatalkan puasa. Bahkan dulu para sahabat itu sambil perang, Pak. Sambil jihad ya puasanya itu. Jadi darahnya bersimbah darah ya, bermandi darah, dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi keluar mimisan itu tidak membatalkan puasa. Misalkan keluar darah dari gusi ya, itu tidak membatalkan puasa. Dan sepengetahuan saya, jumhur ulama pun berpendapat demikian. Wallahu alam, kalau ada yang mengatakan bahwa mazhab fikih yang mengatakan bahwasanya keluar darah dari tubuh selain haid dan nifas ya, membatalkan puasa. Dan nanti boleh asatidz sekalian kalau ada dalilnya atau rujukan yang mengatakan demikian boleh disampaikan. Taib. Itu kewajiban-kewajiban individual lainnya ya wajib kita laksanakan ya. Jadi puasa tidak puasa Ramadan tidak melunturkan atau menggagalkan ya kewajiban-kewajiban individual lainnya yang harus kita lakukan. Taib. Selanjutnya kita masuk pada sunnah atau amalan-amalan sunnah yang dianjurkan saat puasa Ramadan. Yang pertama adalah sahur dan mengakhirkannya. Kalau Rasulullah SAW menyebut sahuri barakatun. Ya. Sesungguhnya pada sahur itu ada berkah, kata Rasulullah SAW. Nah, ini seseorang itu disunnahkan untuk makan sahur ya, meskipun hanya dengan seteguk air.
Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu bukan maksudnya tinggal 5 menit sebelum azan, itu enggak ya. Jadi 15 menit, 20 menit, 30 menit ya, sesuai kadar inilah, sesuai kadar apa namanya, isi perut lah gitu ya. Kalau kayak saya mungkin makannya 1 jam ya, atau setengah jam sebelum azan ya, karena makannya banyak. Kalau kalau mungkin Ustadz Fajar ya makannya 15 menit sebelum azan nggak apa-apa, karena beliau makannya sedikit. Ya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Nah, jadi mengakhirkannya itu bukan benar-benar mepet ya, tapi disesuaikan waktunya. Jadi supaya tidak sahur tuh, ada orang-orang yang sahur jam 2, jadi subuhnya jam jam setengah 6, sahurnya jam 2, jam 1 gitu ya. Nah, kecuali kalau memang karena apa namanya, ada uzur-uzur syar'i ya yang mengharuskan dia apa namanya, sahur di tengah malam ya. Karena mungkin ada kerjaan lembur yang mana dia lembur dari jam 2, misalkan dari jam 3 sampai masuk waktu apa, waktu puasa sampai siang hari misalkan. Maka dia boleh sahur lebih cepat ya. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang mengharuskan seperti itu, maka sunnahnya seorang muslim, seorang mukmin yang akan berpuasa, dia mengakhirkan sahurnya. Kemudian iftar dan menyegerakannya. Iftar dan berbuka puasa dan menyegerakannya. Jadi menyegerakannya itu bukan segera ya ketika habis asar, kemudian masih belum masuk waktu maghrib ya, belum azan maghrib, udah buka puasa duluan ya. Itu namanya membatalkan puasa. Kecuali kalau memang dia nggak sadar ya, nggak sadar waktu. Ternyata dia ingatnya, oh ini udah masuk waktu. Ternyata dia lupa kalau dia sedang di Hong Kong, bukan di Jakarta, ya, misalkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi waktu maghribnya beda. Jadi menyegerakan berbuka itu ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera berbuka puasa walau bitamrin, kata Rasulullah. Meskipun dengan sebiji kurma ya, seteguk air. Segera membatalkan puasa atau iftar. Afwan, bukan membatalkan, berbuka ya. Dikala mendengar azan. Kemudian setelah itu mungkin kalau mau melanjutkan aktivitas boleh. Setelah luang lagi baru makan. Setelah melaksanakan ibadah-ibadah kewajiban lain. Baik. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran dan zikir dan doa. Nah, ini maklum ya, ini sesuatu yang maklum di kalangan kaum muslimin, bahwasanya kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini salah satu sunnah yang menurut saya paling banyak diingat oleh kaum muslimin dan paling banyak dilakukan. Ya. Jadi orang-orang itu banyak membaca Al-Quran, jadi banyaknya itu, kuantitasnya itu berbeda dari apa namanya, hari-hari di luar Ramadan ya. Meskipun antara orang itu beda-beda kuantitas bacaannya. Ada yang bacanya tanda tajwidnya bagus, jadi bacaan cepat, ya dalam 1 bulan bisa menghafalkan misalkan 3 kali, menghatamkan 3 kali atau lebih. Nah, ada orang-orang yang sesuai kemampuan bacaan. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran dan mengajarkannya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah SWT dan doa. Doa orang berpuasa itu apa namanya, la turaddu ya, atau makbul ya. Apa namanya, ada di redaksi hadis yang mengatakan bahwasanya doa orang berpuasa ketika berbuka itu makbul. Di redaksi hadis yang lainnya dikatakan bahwasanya doa orang berpuasa itu makbul sampai dia berbuka, dalam arti selama proses dia berpuasa doanya makbul ya. Maka dua-dua hadisnya bisa diamalkan ya, insyaallah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya memperbanyak amalan-amalan sunnah harian ya, seperti sholat duha, kemudian sholat rawatib ya, qabliyah subuh rakaatain, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian qabliyah zuhur ya, 2 rakaat. Ada di redaksi hadis lain mengatakan bahwasanya qabliyah zuhur itu bisa 4 rakaat ya, 2-2. Kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Adapun qabliyah maghrib, qabliyah isya ya antara azan dan iqamah. Kemudian qabliyah asar. Kemudian ya qabliyah asar. Nah itu beberapa hadis apa namanya, tidak spesifik ya menyebutkan, akan tetapi lebih kepada salat sunnah mutlak ya, yang tidak terikat apa namanya, bukan menjadi salat sunnah rawatib.
ya, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau. Nah, jadi selain yang saya sebutkan tadi, yaitu sholat sunnah sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, dan sebelum isya, itu masuk pada kategori sunnah mutlak, bukan sunnah rawatib ya, qabliyah ba'diyah, bukan, tapi sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Anda bisa mengerjakannya anytime, ya, selama kita mau, ya. Atau biasa orang bilang itu sholat sunnah yang dilakukan untuk mengisi waktu kosong. Kemudian ada sholat duha pastinya, kemudian ada sholat tarawih ya, sholat tahajud, sholat witir. Nah, ini salah satu amalan sunnah yang menjadi warna ya di bulan Ramadan ya, yaitu sholat tarawih. Ya. Mungkin sedikit kita bahas tentang perbedaan pendapat ya terkait masalah sholat tarawih. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 20 ya. Kami sampaikan bahwasanya dua-duanya adalah sunnah. Ya, yang satu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang satu adalah sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Artinya kita disuruh berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kita juga disuruh berpegang kepada ajaran-ajaran para khulafa ar-rasyidin ya. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya, karena sholat tarawih itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada ketika beliau masih hidup ya, dikerjakan meskipun tidak hanya beberapa hari saja, karena Rasulullah SAW takut kaum muslimin, para sahabat saat itu menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, sehingga Rasulullah SAW tidak keluar dari rumah beliau untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Kemudian setelah beliau wafat, kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat sholatnya sendiri-sendiri ya, ada yang di pojok masjid berkumpul 3 orang, gitu, 1 orang masing-masing, sampai zaman Khalifah Abu Bakar itu kan cuma 2 tahunan ya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat bahwasanya kayaknya lebih baik, lebih indah gitu ya kalau seandainya kalian para sahabat sholat di bawah kepemimpinan 1 orang, dalam arti di bawah 1 imam ya, di bawah naungan 1 imam. Maka kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk sholat berjamaah, diimami oleh Abdullah bin Rawahah kalau nggak salah, saya lupa ya siapa imam yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, mungkin bisa dikoreksi para hadirin sekalian. Sehingga beliau kemudian melihat keindahan itu, kemudian beliau nyeletuk ya, ni'matul bid'atu hadhihi, kata beliau, nikmat bid'ah yang indah itu ya ini, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian beliau memerintahkan untuk dikerjakan 20 rakaat. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada perkataan beliau atau celetukan beliau itu adalah bid'ah secara bahasa ya, lugawi. Artinya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru ya menurut bahasa. Padahal faktanya sholat tarawih itu bukan sesuatu yang baru. Jamaahnya pun dikerjakan oleh Rasulullah SAW dulu. Ketika zaman Rasulullah, sholat tarawihnya pun dikerjakan ba'da isya. Hanya saja yang berbeda itu 20 rakaatnya saja. Adapun 20 rakaatnya, dalil landasannya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, hadisnya pun sahih ya. Sehingga tidak ada ruang untuk membid'ahkan atau membatalkan sholat tarawih yang 20 rakaat seperti itu. Taib, kemudian sholat witir ya. Kalau sholat witir jelas ya, sholat witir adalah salah satu sunnah yang insya Allah masyhur lah di kalangan kaum muslimin. Kita semua mungkin selalu rutin mengerjakannya atau bahkan sedikit tidaknya pernah melakukan sholat witir. Taib, selanjutnya kita masuk pada hal-hal yang diharamkan di kala bulan Ramadan ya. Pastinya semua hal yang bisa membatalkan puasa itu
tidak boleh kita lakukan karena itu bisa membatalkan puasa kita, dan puasa Ramadan kita hukumnya adalah wajib. Kecuali hal-hal yang menjadi yang diizinkan oleh syar'i, seperti misalkan orang sakit keras, kemudian safar, ya ada rukhsah, ya safar dalam orang yang dalam perjalanan maka boleh tidak berpuasa, kemudian orang sakit, ya, atau orang yang sudah tua yang tidak memiliki kemampuan maka boleh tidak berpuasa. Nah, tadi sudah kita mention ya hal-hal yang membatalkan puasa. Ada kita ulang satu, murtad, kemudian haid dan nifas, kemudian jima, kemudian istimna atau mengeluarkan mani secara sengaja, ya, apapun caranya, kemudian makan secara sengaja, minum secara sengaja, muntah secara sengaja. Baik. Kemudian perbuatan-perbuatan lain yang umumnya diharamkan. Ini umumnya, ini kurang M ya. Baik. Perbuatan-perbuatan lain yang umumnya diharamkan ya, banyak ya. Seperti misalkan ghibah. Ghibah ini salah satu penghancur puasa. Meskipun orang yang ghibah itu puasanya tetap sah, tapi he doesn't get anything ya, nggak dapat apa-apa ya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bihi fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang jelek ya. Nah, ini masuk kategorinya qaul zur itu banyak ya. Ghibah terutama, kemudian menghina, menghasut, mencela, bullying ya mungkin kalau zaman sekarang ya. Dan semua omongan-omongan buruk ya, apalagi fitnah ya, parah lagi. Semua omongan-omongan buruk yang keluar dari lidah ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan itu semua dan mengerjakannya, dalam arti meninggalkan perbuatan itu, fala hajata lillahi an ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah SWT tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Nah, jadi istilahnya kita cuma dapat capeknya doang ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya banyak ya menyakiti orang lain, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan hablum minan nas lah. Jadi hablum minallahnya pasti ya, seperti misalkan syirik, kemudian tidak mau melaksanakan kewajiban ya, dan seterusnya. Kemudian hablum minan nasnya misalkan tidak mau menafkahi keluarga, tidak menjaga ketentraman bertetangga, bersaudara, kemudian tidak menjaga hubungan baik, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Taib, itu hal-hal yang diharamkan ya untuk kita lakukan di kala berpuasa ya. Bahkan banyak juga hal-hal yang secara umum diharamkan itu tidak boleh kita lakukan baik di kala puasa, di luar puasa, lebih-lebih lagi di kala berpuasa. Taib, kemudian kita masuk pada hal-hal yang tidak membatalkan puasa ya. Mungkin kaum muslimin secara umum menganggap atau bahkan ada yang salah persepsi ya, salah mengira atau salah memahami bahwasanya hal-hal ini bisa membatalkan puasa. Padahal faktanya hal-hal ini tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah mimpi basah. Apabila seseorang tidur di kala berpuasa, kemudian dia mimpi basah, maka puasanya tetap sah dan dia tetap mandi junub ya, kemudian melanjutkan puasanya, dan pastinya pakaiannya dicuci ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian selanjutnya adalah mencium dan berpelukan dengan pasangan halal. Nah, ini boleh ya, para ulama umumnya ya mayoritas membolehkan selama seseorang itu pasangan itu merasa aman dari nafsu yang berlebihan, kemudian apalagi sampai mengeluarkan cairan ya atau mani ya. Maka apabila mereka merasa aman dari itu, maka diperbolehkan untuk mencium, berkecup ya, dan berpelukan. Ustadz, gimana kalau dengan pasangan yang tidak halal ya? Tadi sudah kita sampaikan itu masuk pada kategori zina, maka dosanya 2 kali ya. Jadi sudah zina kemudian menghancurkan puasanya. Nah, apakah itu membatalkan puasa ya, seperti ciuman dan berpelukan?
dengan pasangan yang tidak halal ya. Maka mayoritas ulama, terutama ulama kontemporer, itu menganggap bahwasanya itu tidak membatalkan puasa ya selama tidak mengeluarkan mani, tetapi pastinya dia dosanya dosa besar ya karena melakukan hal itu, hal itu masuk pada kategori zina ya, apalagi dilakukan di kala berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah hijamah atau bekam. Ini juga tidak membatalkan puasa. Ya sama seperti para sahabat ketika berjihad ya, mereka bersimbah darah ya. Apalagi ini sekedar hijamah. Kemudian selanjutnya adalah mandi atau menyiram kepala ya. Saya juga pernah ditanya tuh sama salah seorang waktu di Indonesia ya. Ustadz, mandi itu mandi apa namanya? Jadi kayaknya musim-musim panas mungkin ya mandi terus berendam di mandi sering-sering gitu ya ketika berpuasa itu bisa membatalkan puasa ya. Kalau sambil minum ya jelas lah membatalkan puasa ya sambil ya, keenakan itu ya. Akhirnya ya minum air ya itu bisa membatalkan puasa. Jadi mandi boleh, menyiram kepala boleh kalau memang terlalu panas, apalagi kita di daerah-daerah yang negara-negara yang 4 musim ya. Orang-orang yang berpuasa di musim panas itu boleh mandi atau menyiram kepalanya asalkan tidak terlalu berlebihan yang bisa mengantarkan pada eh, ada keinginan atau nafsu untuk menelan air ya, dan seterusnya. Kemudian menelan sisa-sisa makanan di gigi ya, ini boleh ya. Boleh sewajarnya dalam arti jangan sampai makanan disisain banyak, setiap sela ada makanan ya jadi apa namanya eh, jadi stok ya nanti ketika nauzubillah min zalik ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau sewajarnya maka ketika misalnya pas begini ada misalkan sisa-sisa daging ayam gitu, kalau kalau boleh lebih baik dibuang, kalau misalkan ditelan yang nggak ada masalah. Baik. Kemudian berkumur dan istinsyaq. Berkumur ya, tamadmud ya itu boleh berkumur tapi jangan berlebihan karena itu bisa takutnya ketelan ya. Kemudian istinsyaq itu nyedot air ya ke hidung di kala puasa ya. Ya, sewajarnya boleh ya, jangan terlalu sampai masuk. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi istinsyaq karena salah satu sunnah wudhu itu adalah al-istinsyaq. Jadi masukkan air ke dalam hidung kemudian dibuang ya untuk membersihkan hidung. Kemudian selanjutnya adalah bersiwak atau sikat gigi. Nah, ini boleh cuma makruh ya. Terutama yang pakai odol ya, ini makruh. Karena ya odol itu kayak istilahnya ya sama aja dengan sesuatu yang bisa kita makan ya. Bahkan mungkin kalau odolnya anak kecil tuh enak ya, rasa rasa stroberi ya. Nah, kalau bersiwak ya, siwak kan kayu siwak ya, itu tidak mengapa ya. Jangan sering-sering tapi. Baik, selanjutnya adalah mengendus parfum atau aroma wangi. Nah, ini boleh ya. Tapi jangan di mangkok sup ya. Jadi nah itu main-main itu namanya. Itu nanti masuknya pada kategori nauzubillah istihza biddin ya. Main-main dengan agama ya, bahaya. Jadi kalau misalkan ada orang masak tiba-tiba ada aromanya terus kita, nah itu boleh ya, atau parfum misalkan, nah itu boleh. Kemudian selanjutnya adalah mencicip makanan sebatas ujung lidah ya, asalkan tidak ibu-ibu ini ya, asalkan tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian menggunakan celak mata ya, celak apa yang hitam tuh yang biasa orang Arab pakai, ya itu boleh ya, dan makan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian suntik ya, jadi suntik jadi kalau orang sakit, orang-orang tua, kalau dokter umum, dokter mantri biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau sakit, misalkan pegel badan atau apa itu suntik itu ya, maka itu boleh ya. Nah, tapi kalau namanya orang sakit, kalau udah parah ya memang rukhsahnya dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa ya, karena Islam itu adalah agama yang memudahkan, jangan sampai karena ingin berpuasa sampai dia membahayakan nyawanya. Seperti pekan lalu yang sudah kita sampaikan, salah satu tujuan syariat Islam diterapkan itu adalah untuk hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa itu tidak hanya berkaitan dengan nyawa ya, tapi segala hal yang berkaitan dengan tubuh kita.
Misalkan menjaga gigi sehingga gigi, kemudian tubuh, misalkan kalau ada orang yang mukul kita, gigi kita rontok, maka Allah SWT mensyariatkan namanya kisos ya. Jadi kita pukul balik giginya satu ya. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Surah Al-Baqarah juz 2 ya, saya lupa ayat berapa. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kalian kisos dalam pembunuhan ya, bunuh balas bunuh. Nah, ini salah satu syariat Islam yang diterapkan untuk menjaga jiwa. Dalam arti supaya orang itu tidak sembarangan main bunuh ya. Kemudian apa tadi kok bisa sampai sana? Orang ini ya, apa namanya? Menjaga ya. Jadi kalau sakit ya udah nggak usah puasa gitu. Jangan sampai memberatkan dirinya sendiri atau bahkan membahayakan jiwanya atau nyawanya. Jadi sehingga ibadah yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip tadi, prinsip hifzun nafs ya, menjaga jiwa. Begitu juga dengan hifzul mal misalkan. Kemudian hifzun nasl, mal itu menjaga harta, nasl menjaga keturunan, hifzuddin menjaga agama, kemudian hifzul aql yang menjaga akal ya, kewarasan. Ada 5 itu. 5 maqasidus syariah, maqasidus syariah, tujuan syariat diterapkan oleh Allah SWT. Nah, itu semua ini ya, semua ada tuh kategorinya. Misalkan kisos sebagai syariat yang disyariatkan untuk menjaga jiwa, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada misalkan masalah zina ya, diharamkannya zina untuk menjaga nasl ya, keturunan. Kemudian kemudian di sebelahnya ada pernikahan untuk menjaga perkawinan, keturunan. Kemudian ada hifzul mal, misalkan ada zakat. Kemudian ada tidak boleh ada hudud ya, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar terkait harta ya. Tidak ada harta warisan, kemudian ada hukum waris, kemudian wakaf dan lain sebagainya, sedekah dan seterusnya. Kemudian hifzul aql ya, hifzul akal, menjaga akal. Ada pengharaman khamar ya, yang bisa merusak akal. Kemudian masuk pada kategori kiasnya ekstasi, kemudian narkoba dan sejenisnya dan lain sebagainya, segala hal yang merusak akal. Kemudian ada hifzuddin ya, menjaga agama, itu dengan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kemudian larangan-larangannya dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah puasa Ramadan ya. Ini adalah salah satu syiar terbesar dalam Islam, sehingga ini masuk pada kategori hifzuddin ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian masuk terakhir ini obat tetes mata ya, itu juga tidak membatalkan puasa ya, kecuali kalau pas mau tetes mata malah dimasukin ke mulut ya, gitu. Ini masuk banyak, jadi itu bisa merusak puasa ya, bisa membatalkan puasa. Kemudian satu lagi ada ini saya lupa taruh ya, di hal-hal yang membatalkan puasa, infus ya. Infus itu membatalkan puasa karena dia gizi ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh, makanan. Jadi yang dalam bentuk cairan ya. Nah, artinya sebenarnya orang kalau sudah sampai di infus, itu artinya dia sudah sakit berat, sehingga dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi ini bertentangan sebenarnya ya. Masalah infus itu sebenarnya bertentangan dengan kondisi seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Karena biasanya orang pakai infus itu berarti udah parah, kurang lebih seperti itu. Taib, kemudian ini hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nanti kalau ada yang lain boleh ditambah atau ditanyakan dan seterusnya. Kemudian terakhir ya, saya tutup dengan kami tutup materi pada malam hari ini dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, ini saya sering sampaikan ya di hampir semua kajian yang saya sebagai pematerinya ataupun khutbah dan lain sebagainya, untuk menyadarkan kita semua bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam, artinya semua manusia, khata'un, ya Allah ciptakan kita dengan fitrah, yaitu selalu bersalah, selalu berbuat dosa, selalu khilaf, selalu lupa. Ya, itu adalah fitrah kita manusia. Tetapi poin pentingnya adalah wa khairul khata'ina at-tawwabun.
dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang khilaf, sebaik-baik orang yang lupa adalah mereka yang bisa menemukan jalan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan taubat ya. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang di dunia ini yang bisa mengklaim dirinya maksum ya atau terbebas dari dosa. Sehingga kita semua wajib untuk introspeksi diri, terutama sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kita introspeksi diri atas segala perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringi perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu dengan perbuatan baik ya atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin hadirin sekalian, jamaah ya habis ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah. Mohon maaf jika terlalu panjang ya, pemaparan materinya dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairal jasa. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Husnul Muttaqin. Alhamdulillah.